Halo semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tangyo Notmoli Manik dengan NPM 2009100202, kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Smarlin Mangandar Marianus SSI MPD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang strategi pembelajaran inquiry. Poin-poin yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga proses inquiry, yang keempat keunggulan dan kelemahan, yang kelima peran guru dalam pembelajaran inquiry, yang keenam implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa, sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan utama dari strategi inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, proses inquiry. Yang pertama, penerimaan dan pendefinisian masalah. Menurut DW, langkah pertama ini adalah penting. Inquiry memungkinkan guru memperoleh keuntungan dari rasa keingin tahu alami siswa dan keinginannya untuk mencari penjelasan atas situasi yang membingungkan. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Setelah situasi yang membingungkan disajikan, siswa lalu mengembangkan hipotesis. Sekali siswa mengembangkan minat yang dalam tentang suatu masalah, maka siswa harus dapat mendatangkan tamu terdidik untuk solusinya. Yang ketiga, pengumpulan data. Bila hipotesis sudah ditetapkan, kini siswa mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut. Peningkatan keterampilan pengumpulan data sebagai satu dari sekian banyak manfaat dari pendekatan inquiry. Yang keempat, pengujian hipotesis. Tahap selanjutnya adalah membedakan antara penjelasan-penjelasan yang menyesatkan dengan penjelasan yang memadai atau cocok. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan inquiry. Keunggulan yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri sendiri, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kelemahan inquiry. Yang pertama, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Yang kedua, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, pada akhirnya, suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompoknya ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap atau kurang bagus. Yang keempat, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ini pada siswa-siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Yang kelima, ketika pembelajaran inquiry yang selalu disetting dalam kelompok-kelompok ini berlangsung, biasanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Yang kelima, peran guru dalam pembelajaran inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan,
Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Yang keenam, implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. Yang pertama, orientasi. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Demikianlah pemaparan materi ini. Saya sampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.